Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di pagi hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, di pagi hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang pemilu dan pilpres 2024 yang semakin dekat. Oke teman-teman, jadi teman-teman, beberapa waktu belakangan ini banyak saya temui kejadian-kejadian yang sangat aneh dan ganjil ya. Karena apa? Yang paling ketara itu adalah ketika pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar berkunjung ke beberapa wilayah ataupun kota-kota besar di Indonesia, itu kita lihat ya, suasananya itu penyambutannya luar biasa, antusiasme masyarakat itu luar biasa ya untuk menyambut mereka ya. Bahkan kalau kita bilang ini sangat militan, karena memang cuaca saat ini lagi nggak bersahabat. Cuaca di negara kita saat ini kalau siang ya, mulai dari jam 10, 11 ke sono sampai jam 5 bahkan ya, itu cuaca bisa di beberapa tempat sampai 34 ataupun 35 derajat Celcius, yang sebetulnya ya lumayan berat ya kalau kemudian kita harus panas-panasan di siang hari. Nah, tapi kalau kita lihat sambutan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar di beberapa kota ini luar biasa, artinya menunjukkan harapan, pengharapan dan militansi orang-orang yang simpatik kepada beliau itu luar biasa ya. Pertama kita bisa lihat barometernya di Kota Makassar yang juga merupakan salah satu kota yang merupakan barometer wilayah Indonesia Timur. Susul kemudian di DKI Jakarta, di mana juga salah satu provinsi terpadat di Pulau Jawa gitu kan, dimana sambutan para warga luar biasa dan dukungan juga kemarin para jawara ya, para pesilat Betawi ya teman-teman, untuk acung jempol mendukung Bapak Anies Baswedan. Dan juga kalau kita lihat juga kemarin juga para pensiunan ataupun purnawirawan baik dari TNI ataupun Polri yang langsung diketuai oleh Bapak Sutioso juga memberikan dukungan penuh untuk Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ya. Ini luar biasa sekali. Disusul kemudian ke kota Bandung di stasiun Sijalak Harupat yang juga sambutannya luar biasa. Kita nggak bisa bayangkan kalau di stadion itu panasnya luar biasa kalau saat-saat sekarang ini ya teman-teman. Bahkan kalau saya rasain, saya di Jogja ini panas tuh mulai dari sekitar jam setengah 10, kemudian sampai jam setengah 6, jam 5 itu suhunya juga masih 31-32 derajat Celcius ya air-air ini. Nah kalau kita lihat ini memang sebetulnya suatu kejadian yang ganjil ataupun aneh, karena memang dari awal gitu kan. Dari awal memang Anies Baswedan ketika diusung oleh Bapak Surya Paloh dan Partai Nasdem untuk dijadikan capres di Pilpres 2024 nanti, banyak hal yang kita pikir agak aneh dan ganjil. Salah satunya yang saya cermati adalah ketika kemudian dimulai lakukan survei oleh lembaga-lembaga survei yang ada di Indonesia itu, ya hasilnya Anies Baswedan jauh tertinggal daripada capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, bukan, yang tampaknya juga dari awal-awal kalau sudah tertinggal nggak ada artinya kan, nggak kurang bermutu menurut mereka kan, yang kurang bermutu, bukan lawan yang sepadan lah, kecil gitu kan. Tapi kalau dari awal kan saya memang sering bikin konten-konten dukungan pada Anies Baswedan gitu kan, dan saya lihat, saya juga ngerasa aneh karena ketika embret paling buncit dan dianggap nggak punya elektabilitas yang cukup ya, nggak punya popularitas yang cukup untuk maju menjadi capres Bapak Anies Baswedan ini. Tapi saya merasakan ketika saya bikin konten juga dari awal itu memang sekitar 7-8 bulanan yang silam itu kan memang kita tampak serangan bergelombang di media sosial gitu kan, pencitraan yang buruk, kampanye negatif, bahkan juga yang yang kesannya rasis ya, mulai daripada
membicarakan tentang suku bangsa gitu kan, membicarakan ya yang sebetulnya nggak bisa dibuktikan secara faktual gitu, secara fakta. Alhamdulillah ya, Anies Baswedan ini memang luar biasa. Nah, beliau juga orang yang pintar, tapi selain pintar juga pintar menghandle, juga pintar intelektualitasnya. Beliau emotional quotient-nya ini bagus ya, dapat serangan yang bergelombang terus-menerus seperti itu. Beliau tenang saja dan nggak down ya gitu kan, menandakan memang beliau ini memiliki komplit ya dari kemampuan intelektual dan kemampuan menghandle emosional beliau gitu kan. Nah ini kemudian kesininya kan memang agak aneh juga gitu kan. Ini surveinya ketika dipasangkan dengan Gus Muhaimin Iskandar juga tampaknya juga semakin down gitu kan, semakin jauh tertinggal gitu kan. Tapi ya sambutannya, faktanya kan sangat berbeda gitu kan. Kita lihat bahkan di wilayah-wilayah yang Anies Baswedan nggak begitu populer, sambutannya luar biasa. Seperti kemarin di Kota Blora, kemudian menyusul juga kemarin di Surabaya ya, di Jawa Timur. Sambutannya baik daripada para ulama ataupun kiai sepuh tempat itu juga luar biasa, menandakan memang Anies Baswedan ini sekarang berpasangan dengan Gus Muhaimin Iskandar semakin kesini semakin bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang paling aneh memang ketika saya lihat kemarin ada obrolan ya, podcast di salah satu stasiun televisi, di mana salah satu ketua lembaga survei diwawancarai oleh pembawa acaranya yaitu Mbak Rosiana Silalahi gitu kan. Ketika dicecar pertanyaan gitu kan, diajukan pertanyaan bahwasanya siapa sih yang menggalang dana, penyandang dana daripada survei tersebut. Profesor yang diwawancarai yang merupakan salah satu ketua daripada lembaga survei itu juga kelihatannya berputar-putar gitu kan. Yang saya juga mendengarnya sebagai orang awam gitu ngerasa bingung. Katanya saya ini sebagai profesor, gaji saya juga nggak cukup untuk mendanai kalau survei-survei ini. Tentunya ada yang mendanai, kata beliau kan, ada yang mendanai ya, tentunya atau tokoh politik lah gitu kan, orang-orang tertentu. Tapi ya kata beliau nggak mau, katanya diekspos, nggak mau kalau kemudian diungkapkan. Bahkan memang fairnya kalau lembaga survei itu akuntabilitinya ketika melakukan survei biasanya ya teman-teman, itu penyandang dananya memang yang memberikan dana, memberikan support logistiknya memang dibuka ya gitu kan, dibuka secara publik ya gitu kan. Karena kalau memang yang ngorder ataupun yang memang memberikan penyandang dana itu pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu, organisasi tertentu gitu kan, takutnya namanya surveinya nanti juga bisa berat sebelah gitu kan, bisa dipengaruhi oleh variabel-variabel yang memang bisa menimbulkan deviasi. Terlepas dari itu ya bebas-bebas saja ya teman-teman, nggak ada salahnya, nggak ada aturannya, sah-sah saja. Setiap orang, setiap lembaga juga berhak untuk melakukan survei. Mungkin juga saya juga bisa kan melakukan survei terhadap teman-teman yang join di kanal YouTube saya ini. Nah, tapi dari sini kita bisa lihat bahwasanya juga ada semacam yang aneh, ganjil gitu kan. Tapi yang jelas hal-hal yang seperti itu memang merupakan, kalau memang betul-betul karena orderan gitu kan, kemudian nggak netral gitu. Ini dugaan ya, bisa menimbulkan ya mungkin hasil kayak gitu kalau nggak kuat kan berapa bulan di bawah terus kan, suaranya kecil, persentasenya, elektabilitas dan popularitasnya Anies Baswedan. Kalau nggak kuat kena pesai war kayak gitu kan, tentunya partai pendukung Anies Baswedannya sendiri ataupun para simpatisannya, orang-orang yang ini kan kadang-kadang pesimis gitu kan, nggak yakin, mentalnya down gitu kan. Dan bisa kalau kayak kita kan cuman mungkin terus kemudian nggak banyak berharap. Tapi kalau kemudian di partai-partai pendukung, orang-orang yang mendukung beliau gitu kan, tokoh-tokoh elit politik gitu kan, tentunya juga kalau down juga ya kalau nggak kuat mentalnya pastinya akan melabuhkan dukungan mereka ke tokoh yang lain gitu kan. Tapi alhamdulillah teman-teman, sampai dengan saat ini tetap eksis Bapak Surya Paloh dan Partai Nasdem untuk mendukung
Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar sebagai capres yang akan maju di Pilpres 2024. Walaupun juga banyak goncangan ya, banyak terpaan yang memang kemudian menggoncang Partai Nasdem gitu kan. Terlepas dari itu memang kalaupun betul-betul kemarin ada dugaan korupsi gitu kan, ada dugaan korupsi yang memang tersangkanya dari kader Partai Nasdem, ya itulah oknum ya teman-teman, itulah oknum. Karena memang kalau korupsi itu, kalau memang apapun itu kan apapun alasannya sepertinya memang merupakan kesalahan, dosa gitu kan, kejahatan di mata masyarakat gitu kan. Kalau kemudian dibela habis-habisan nanti malah blunder ya, karena masyarakat saat ini memang sudah pintar gitu kan, bisa mengakses internet semua. HP Androidnya hampir bisa bisa dibeli oleh seluruh kalangan ataupun lapisan masyarakat di Indonesia. Justru kalau kemudian dibela habis-habisan bisa blunder ya, karena nanti orang tuh kalau yang pemilih netral nanti akan berpikir gitu kan, bisa melabuhkan pilihannya nanti ke suara perolehan pemilu ataupun juga perolehan suara di Pilpres. Tapi langkahnya udah benar di sini. Bapak Surya Paloh sendiri memang bijaksana gitu kan, nggak banyak komentar gitu kan. Memang kemudian meyakinkan meyakinkan tanpa argumen-argumen untuk membela kadernya yang notabene kalau saya bilang oknum, tapi kemudian mendukung ya proses hukum yang lagi berjalan gitu kan. Nah ini memang luar biasa bagus, memang kalau jangan sampai blunder ya, karena kemarin kan saya sempat juga ada yang kemudian beberapa partai penyokong daripada koalisi perubahan, ada juga yang kemudian sepertinya memberikan argumen gitu kan, seperti masalah tebang pilih lah, kemudian ini tahun politik, apapun itu ya teman-teman. Kalau itu kemudian korupsi ataupun itu seorang koruptor, jelas alasannya apapun ya, itu merupakan dosa, merupakan kesalahan, merupakan kejahatan yang memang membuat membuat kesal warga negara, membuat kesal masyarakat, apalagi di tengah saat ini perekonomian global ini bermasalah juga di Indonesia gitu kan. Banyak teman-teman kita yang usahanya macet, usahanya bangkrut, ada juga yang kemudian terkena PHK dari tempat kerjanya, sementara harus menghidupi keluarga dan kemudian cari pekerjaan ataupun buka usaha juga nggak mudah saat ini gitu kan. Sementara juga nggak jarang ya tokoh politik yang kemudian ya ngobrol lah kalau di podcast tentang gimana sih ide dan gagasan serta solusi kemungkinan untuk mengentaskan ataupun memecahkan masalah-masalah yang terjadi di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah saat ini. Tapi yang jelas teman-teman, kesininya memang semakin solid antara Gus Muhaimin Iskandar dan antara Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, juga partai pendukungnya semakin solid. Kita bisa lihat gitu kan, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Keadilan. Saya pikir memang kalau yang ramping nggak perlu besar-besar tapi sehat tuh lebih bagus daripada yang badannya besar, gemuk tapi kemudian sakit malahan kan gitu kan. Karena kita tahu ya pasti kalau gemuk besar tapi kemudian dari beberapa organ tubuhnya itu bermasalah, sakit, tentunya nanti akan mempengaruhi seluruh tubuhnya. Gambaran di koalisi pun seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat sekarang untuk koalisi perubahan itu udah alhamdulillah koalisinya solid, sehat, dan insya Allah ya akan terus solid untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar sampai dengan nanti proses pendaftaran ini beres semua sampai dengan Pilpres 2024 gitu kan. Dan saya pun akan selalu mendoakan untuk partai-partai yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini mendapatkan perolehan suara yang besar ya, walaupun memang nggak bisa menutup mata gitu kan. Suka nggak suka, pro dan suka nggak suka, kasus-kasus yang menimpa Partai Nasdem belakangan ini betul-betul menggoncangkan membuat galau para simpatisan pendukungnya. Saya pun juga ya rasa kayaknya gimana gitu kan, walaupun saya bilang oknum, tapi gimana gitu kan perasaannya kan. Tapi tetap saya berharap sukses pasangan capres cawapresnya, begitu juga perolehan suara dari ketiga partai pendukung ya. Nah itu teman-teman, kalaupun saya selalu
membuat konten-konten mendukung pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar, ya nggak lain karena ini memang kebebasan demokrasi gitu kan, selama nggak melanggar undang-undang undang-undang ITE elektronik gitu kan, ini ya sah-sah aja ya teman-teman. Dan sebagai warga negara, masyarakat yang baik ya selalu ya berharap bahwasanya nanti berjalan dengan lancar, damai, dan negara kita memperoleh seorang pemimpin, seorang presiden dan wakil presiden yang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk memberikan solusi, memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang menghadang bangsa dan negara kita di depannya. Karena memang saat ini memang agak pelik ya pastinya ya, karena memang saat ini resesi ekonomi global. Terakhir adalah sebuah negara di Afrika yaitu Ghana mengalami resesi ekonomi, gagal bayar utang ke IMF. Sebelumnya sudah ada Sri Lanka, kemudian ada Lebanon, jauh sebelumnya pun sudah ada Venezuela. Nah ini memang kemudian mulai bergolak kan negaranya kemudian ketika masalah resesi ekonomi menerjang negara mereka. Karena pastinya kan salah satunya pasti bermasalah ya, roda perputaran ekonomi ya. Karena memang kalau udah nggak bisa bayar kan cadangan dolarnya ini juga pastinya juga udah berkurang drastis ya. Sedangkan untuk kayak BBM, kemudian negara itu masih impor pangan, sebagian masih impor, itu kan memang menggunakan mata uangnya dolar. Kemudian kalau memang udah kas dolarnya juga udah menurun drastis, tentunya juga kayak di Nigeria itu kemudian ada pemadaman listrik segala macam yang kemudian menimbulkan masalah ya di masyarakat. Di negara kita pun saat ini juga sudah begitu perasa ada kenaikan signifikan dari bahan-bahan pokok sembako seperti beras gitu kan. Terus menurunnya daya beli masyarakat, ini kan udah kerasa banget ya teman-teman. Sekarang kita bawa uang 50.000 nih, saya dari kampung ke rumah saya di kota gitu kan, sekedar untuk beli BBM, kemudian beli pulsa, terus jajan di warung angkringan itu udah hilang, habis gitu kan sehari. Walaupun kemudian faktanya kalau nyari uang segitu juga saat ini untuk kita yang cuman kerjanya serabutan gitu pastinya juga suatu hal yang sangat susah dan berat ya, apalagi di tengah sekarang cuacanya lagi, iklimnya lagi nggak bersahabat. Akhir kata teman-teman, matur nuwun teman-teman, saya berharap teman-teman untuk berpikir logis, jangan kemudian karena memang kita fanatik terhadap seseorang, kelompok tertentu gitu kan, kemudian kita nggak berpikir logis, kemudian adanya cuman mencari celah-celah kesalahan ataupun kesalahan daripada orang tersebut ya. Kita kalau semuanya namanya manusia pastinya punya kesalahan dan dosa gitu kan, pastinya ada gitu kan, nggak ada yang sempurna. Akhirnya kalau seperti itu cuman kita kemudian di media sosial saling serang gitu kan, antar pendukungnya ya pasti punya kelemahan masing-masing dan kesalahan gitu kan. Yang jelas kita sebetulnya saat ini diperlukan adalah legowo untuk berusaha berpikir logis, menggunakan hati nurani dan pikiran kita untuk memilih seorang tokoh yang memang kemudian bisa memimpin bangsa dan negara kita dan kemudian bisa memberikan solusi-solusi jalan keluar bagi bagi negara kita dalam menghadapi masalah-masalah yang udah jelas menunggu di 2024 nanti, seperti ya resesi ekonomi global inilah gitu kan. Oke gitu teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan join di kanal YouTube saya ini kalau seneng join obrolan gitu kan. Akhir kata matur nuwun pada nonton video saya. Yuk.